Dalam video ini akan dibahas bab baru, yaitu momentum dan impuls. Momentum dan impuls dipelajari di kelas 10 semester genap. Pertama-tama kita mulai dulu dengan memahami konsep dari momentum. Misalnya begini ya. Pada suatu kesempatan, Jokowi dalam pidatonya berbicara, hari ini merupakan momentum bagi kita untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia. Ada kata momentum di sini. Pertanyaannya adalah, apakah istilah momentum yang Jokowi pakai itu sama artinya dengan istilah momentum dalam fisika? Jawabannya berbeda. Momentum yang dimaksud Jokowi itu adalah suatu kesempatan atau suatu waktu. Padahal waktu itu besaran sendiri kalau dalam fisika. Maka istilah momentum yang Jokowi maksud ini berbeda dengan istilah momentum yang akan kita pelajari dalam fisika. Lalu, apa istilah momentum? Arti dari istilah momentum dalam fisika? Ilustrasinya begini. Kamu punya tangan, dan tanganmu ini punya massa, katakanlah M. Kemudian coba kamu pukulkan tanganmu ke pipimu dengan pelan saja. Apa yang kamu rasakan? Kemudian kamu bandingkan kalau seandainya tanganmu ini kamu pukulkan ke pipimu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sama-sama tangan yang sama, tapi kecepatannya berbeda. Pasti rasanya beda. Lebih sakit kalau dengan kecepatan yang tinggi. Itu ya, simpan dulu. Yang kedua, ada dua kendaraan, mobil dan sepeda. Mobil tentu massanya lebih besar, sementara sepeda massanya lebih kecil. Kita anggap kecepatan keduanya sama, bergerak dengan kecepatan yang sama. Tugasmu adalah berusaha menghentikan mobil, kemudian juga berusaha menghentikan sepeda. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih sulit untuk menghentikan mobil atau menghentikan sepeda? Tentu jawabannya lebih sulit menghentikan mobil. Karena mobil massanya lebih besar, sementara sepeda massanya lebih kecil, sekalipun kecepatan mereka sama. Berarti, akan ada dua besaran nanti yang akan kita bahas. Massa dan kecepatan. Sehingga, kalau kamu mau mengartikan istilah momentum, momentum bisa diartikan sebagai ukuran kesakitan akibat benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, seperti ilustrasi yang pertama tadi. Yang kedua, bisa juga dikatakan ukuran kesukaran atau kesulitan untuk mendiamkan benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, seperti ilustrasi yang kedua. Ya, ini arti dari momentum. Kemudian, kalau mau dirumuskan, terus apa rumusnya? Dalam matematika, rumus momentum dituliskan sebagai P sama dengan M dikali V. P ini adalah momentum, M ini adalah massa, dan V adalah kecepatan. Ada besaran massa dan kecepatan. Massa termasuk besaran skalar, kecepatan termasuk besaran vektor. Skalar dikalikan vektor, maka nanti hasilnya juga vektor. Maka di sini ada tanda anak panah yang menunjukkan bahwa momentum termasuk besaran vektor. Dalam fisika nanti ada dua jenis momentum sebetulnya. Momentum linier dan momentum sudut. Momentum linier adalah momentum ketika benda itu bergerak lurus, linier. Sementara momentum sudut adalah momentum ketika benda itu bergeraknya berputar. Untuk kelas 10, materi tentang momentum dan impuls, momentum yang dimaksud adalah momentum linier. Sementara nanti kalau kamu kelas 11 akan belajar momentum sudut. Jadi yang kita bahas di sini nanti adalah momentum linier, momentum pada benda yang bergerak lurus. Keterangan, P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon. M adalah massa, satuannya kilogram. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Ingat bahwa momentum termasuk besaran vektor. Karena besaran vektor, maka nanti arahnya mempengaruhi perhitungan. Arah momentum itu mengikuti arah kecepatan. Kalau benda bergerak ke kanan, maka momentumnya
juga ke kanan. Kalau benda bergerak ke kiri, maka momentumnya juga ke kiri. Ada perjanjian tanda. Kalau ke kanan kita sebut nilainya positif, kalau ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Gitu ya. Contoh. Bola biliar bermasa 160 gram, berarti ini adalah M. Kita ganti menjadi kilogram, 0,16 kilogram. Disodok sehingga bergerak dengan kelajuan V 5 meter per sekon. Tentukan besar momentum bola tersebut. Berarti yang ditanya adalah P. Ya, kita gambarkan dulu biar gampang ya. Ini adalah bola biliar, masanya M. Kemudian disodok sehingga bergerak. Misalkan kita anggap geraknya ke kanan dengan kecepatan V. Yang ditanya adalah momentum. Maka P sama dengan M dikali V. Masanya 0,16 dikalikan V-nya 5. Maka jawabannya 0,8 kg meter per sekon. Ini contoh yang pertama. Masih sederhana ya. Lanjut contoh yang kedua. Benda bermasa 50 kg bergerak ke timur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian berbalik arah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ada dua kecepatan, maka kita sebut saja ini kecepatan 1, ini kecepatan 2. Tentukan momentum total. Momentum total berarti kita sebut sebagai P total. Kita gambar dulu. Benda bergerak ke timur. Timur itu berarti ke kiri. Ke kanan. Timur itu berarti ke kanan ya. Ini V1 karena bergeraknya ke kanan, maka nanti nilai V-nya positif. 20 meter per sekon. Kemudian berbalik arah. Berarti ke kiri. Kecepatannya negatif. 10 meter per sekon. Tentukan momentum total. Ya, karena momentumnya ada dua, momentum yang ke kanan dan momentum yang ke kiri, maka nanti P total akan sama dengan P1 ditambah P2. P1 berarti massa bendanya dikalikan kecepatan 1, ditambah massa bendanya dikali kecepatan kedua. Massa bendanya 50 dikali V1 nilainya positif 20, ditambah massa 50, bendanya sama, V2-nya bergerak ke kiri, maka nilainya min 10. 50 kali 20 1000 dikurang karena di sini negatif, 50 dikali 10 500. 1000 dikurangi 500 berarti ini 500 kg meter per sekon. Paham ya? Berikutnya contoh yang ketiga. Sebuah benda mula-mula bergerak ke utara dengan kecepatan 6 meter per sekon. Ini V1. Lalu berbelok ke barat dengan kecepatan 8 meter per sekon. Ini kita sebut misalnya V2. Massa benda tersebut adalah 50 kg. Nilai momentum total, P total, kemudian arahnya kemana? Oke ya, digambar dulu. Benda mula-mula bergerak ke utara, berarti ke atas. Dengan kecepatan V1, nilainya positif 6 meter per sekon. Kemudian berbelok ke barat. Barat itu berarti ke kiri. Dengan kecepatan V2 sama dengan minus 8 meter per sekon. Minus karena dia ke kiri ya. Yang ditanya adalah nilai momentum total. Ya berarti kita cari satu-satu nih. P1-nya berapa? Kemudian nanti di sini P2-nya berapa? Coba ya. Pertanyaan yang A. P1 berarti kan M dikali V1. Masanya 50 dikali V1-nya 6. Berarti ini 300 kg meter per sekon. Kemudian P2-nya M kali V2. 50 dikali minus 8. Berarti ini minus 400 kg meter per sekon. Nah, ingat ya, momentum ini adalah besaran vektor. P1-nya kan ke atas, P2-nya ke kiri. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu ke sumbu Y, yang satu ke sumbu X.
Maka nanti kita harus pakai resultan vektor. Sehingga nanti kalau mau diresultankan, gambarnya saya ganti gini ya, boleh. Vektor itu kan bisa dipindah-pindah, asalkan arahnya tidak berubah. Nah, ini P1 ke atas, kemudian ini P2 ke kiri. Maka kita bisa resultankan ini. Condongnya akan menjadi ke kiri atas. Ini adalah resultannya, atau kita sebut sebagai P total. Maka dilihat dari gambar, P total itu akan sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat. P1-nya 300 kuadrat ditambah min 400 kuadrat. Triple Pitagoras, 300, 400. Pasti di sini nanti 500 kg meter per sekon. Nilainya positif ini ya. Karena negatif pangkat 2, ya nanti positif. Oke, ini pertanyaan yang A. Kemudian yang B, arah momentum total. Kalau kita bicara arah, maka supaya lebih akurat ditampilkan dalam sudut. Misalnya, acuannya adalah sumbu X negatif. Yang ini kan X negatif ya. Ini kalau saya perpanjang ke kanan, berarti ini X positif. Saya perpanjang ke bawah, ini Y negatif. Saya sebut ini adalah theta. Dari sini bisa kelihatan. Di sini theta, P2 itu berada di samping. P1 kita geser ke sebelah kiri, garis putus-putus. Maka nanti P1 berada di depan sudut, sementara P total itu berada di samping sudut. Kamu bisa pakai operasi sin, cos, ataupun tan. Misalnya saya ambil pakai operasi sin. Berarti sin theta sama dengan depan, yaitu P1, per miring, yaitu P total. Sehingga sin theta sama dengan P1-nya tadi 300, P totalnya 500. Sin theta sama dengan 3/5. 3/5 itu berarti 0,6. Sin theta sama dengan 0,6. Sin berapa yang nilainya 0,6? Berarti tetanya adalah 37 derajat. Ini jawabannya. 37 derajat ini diukur dari X negatif. Kalau mau diukur dari X positif, berarti di sini ya. Ya tinggal dikurangkan saja. Total kalau kita ukur dari X positif sampai ke X negatif itu kan 180. Di sini ada theta, maka ini sisanya adalah 180 derajat dikurangi 37 derajat. Nanti kamu bisa dapat tuh 143 derajat. Kamu bisa pakai jawaban yang ini atau bisa pakai jawaban yang ini. Tergantung acuan hitungnya. Oke ya?